kecil dan menengah. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Tia Antika Putri, Elizabeth Setia Anjani, Tidra Taufika Ardi, Dilaikah, dan Dian Jayanti. Yang pertama yaitu pengertian usaha kecil dan menengah. Pengertian usaha kecil menurut Primiana, pengembangan 4 kegiatan ekonomi utama atau core business yang menjadi motor penggerak pembangunan, yaitu agribisnis, industri manufaktur, sumber daya manusia, dan bisnis kelautan. Selanjutnya, pengembangan kawasan andalan. Untuk dapat mempercepat pemulihan perekonomian melalui peningkatan wilayah atau daerah, yaitu dengan pemulihan wilayah atau daerah untuk mewadahi program prioritas dan pengembangan sektor-sektor dan potensi. Yang ketiga yaitu peningkatan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995, usaha kecil adalah usaha produktif yang berskala kecil dan memiliki kekayaan fisik paling banyak senilai 200 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan paling banyak 1 miliar per tahun, serta dapat menerima kredit dari bank di atas sejumlah 50 juta sampai 500 juta. Ciri usaha kecil yang pertama yaitu sumber daya manusia sudah lebih maju. Rata-rata pendidikannya SMA dan sudah berpengalaman usahanya. Yang kedua, pada umumnya sudah melakukan pembukuan atau manajemen keuangan walau masih sederhana. Keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dengan keuangan keluarga yang bisa membuat neraca usaha. Ciri usaha kecil selanjutnya yaitu pada umumnya sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP. Yang berikutnya, sebagian besar sudah berhubungan dengan perbankan namun belum dapat membuat perencanaan bisnis, studi kelayakan dan proposal kredit kepada bank sehingga masih sangat memerlukan jasa konsultasi atau pendampingan. Tenaga kerja yang dipekerjakan antara 5 sampai dengan 19 orang. Keunggulan usaha kecil menurut Pak Tohong. Yang pertama, inovasi dengan teknologi dengan mudah terjadi dalam pengembangan produk. Selanjutnya, hubungan kemanusiaan yang akrab dengan perusahaan kecil. Selanjutnya, terdapatnya dinamisme manajerial dan peran kewirausahaan. Selanjutnya, kemampuan menciptakan kesempatan kerja cukup banyak atau penyerapan terhadap tenaga kerja. Selanjutnya, fleksibilitas dan kemampuan menyesuaikan diri terhadap kondisi pasar yang berubah dengan cepat dibandingkan dengan perusahaan skala besar yang pada umumnya birokratis. Kekuatan usaha kecil menurut Tambunan. Yang pertama, usaha kecil padat karya, karena upah minimal tenaga kerja khususnya dari kelompok berpendidikan rendah di Indonesia masih murah. Selanjutnya, usaha kecil masih lebih banyak membuat produk-produk sederhana yang tidak terlalu membutuhkan pendidikan formal yang tinggi. Selanjutnya, pengusaha kecil banyak menggantungkan diri pada uang sendiri untuk modal kerja dan investasi, walaupun banyak juga yang memakai fasilitas kredit khusus dari pemerintah. Pentingnya pengembangan usaha kecil menurut Sunarsono. Yang pertama, potensinya terhadap penciptaan dan perluasan tenaga kerja bagi pengangguran. Selanjutnya, untuk meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar, untuk mewujudkan keahlian atau skill yang dimiliki oleh masyarakat. Pengertian usaha kecil dan menengah. Usaha kecil dan menengah adalah sebuah tingkatan dari bisnis ketika kekayaan bisnisnya masih di bawah 200 juta. UKM dilindungi oleh Keputusan Presiden RI Nomor 99 Tahun 1998. Pengertian usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat di skala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah persaingan usaha yang tidak sehat. Kriteria usaha kecil dan menengah. Yang pertama, dimiliki warga Indonesia. Yang kedua, value atau nilai bisnisnya maksimal 200 juta belum termasuk tanah dan bangunan. Yang ketiga, usaha perorangan transportasi. Yang keempat, berdiri sendiri, bukan anak perusahaan dari perusahaan besar. Yang terakhir, hasil penjualan tahunan di bawah 1 miliar rupiah. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang persiapan untuk memulai usaha kecil menengah. Yang pertama, kumpulkan modal usaha. Yang kedua, persiapan rencana secara matang.
Yang ketiga, selama merintis usaha tetap bekerja. Yang keempat, jangan malu dan pantang menyerah untuk selalu promosi. Dan yang terakhir, pelajari masalah birokrasi dan dokumen untuk mengembangkan bisnis. Jenis usaha menurut UU Nomor 20 Tahun 2005 yang pertama dari usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Usaha mikro, ciri-cirinya adalah usaha produktif dengan aset kurang dari 50 juta selain tanah dan bangunan, dan memiliki omset maksimal 300 juta per tahun. Usaha kecil merupakan usaha produktif dengan aset dari 50 sampai 500 juta selain tanah dan bangunan, bukan merupakan anak perusahaan dari perusahaan besar lainnya, serta memiliki omset 300 juta sampai dengan 2,5 miliar per tahun. Sedangkan usaha menengah dengan aset 500 juta sampai 1 miliar selain tanah dan bangunan, bukan anak perusahaan dari perusahaan lain, memiliki omset 2,5 miliar sampai 50 miliar per tahun. Kategori bisnis UKM. Untuk membantu pemula menentukan model usaha yang paling tepat, ada beberapa kategori bisnis usaha, yaitu kreator atau memproduksi barang. Memanfaatkan pengetahuan, skill, dan passion yang dimiliki untuk menciptakan sebuah produk yang potensial untuk dipasarkan atau memang dibutuhkan oleh pasar. Contohnya, memproduksi aneka macam kerajinan bagi yang memiliki skill dan passion di bidang kerajinan. Yang kedua, product sales atau penjualan produk. Berperan sebagai pemasar atau distributor barang-barang yang dibutuhkan para konsumen. Contohnya, bisnis retail menjadi reseller produk-produk branded atau menjadi agen pemasar produk pelaku UKM. Yang ketiga, consumer service atau memberikan pelayanan jasa bagi konsumen. Memberikan pelayanan jasa atau consumer service kepada para konsumen, baik konsumen individu maupun kelompok. Contohnya jasa laundry, jasa catering, bisnis bengkel motor atau mobil, jasa potong rambut. Business service atau memenuhi kebutuhan pelaku bisnis, mendidik para konsumen akhir dan juga memberikan pelayanan bagi para pelaku bisnis lainnya. Contohnya, membuka bisnis sabun plastik, menjadi konsultan marketing bagi perusahaan besar, jasa pengiriman barang, jasa pembuatan gerobak usaha, dan lain sebagainya. Usaha menengah. Usaha menengah menurut Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 adalah usaha milik warga negara Indonesia yang bersifat produktif, memenuhi kriteria kekayaan bersih lebih besar dari 200 juta rupiah sampai dengan paling banyak sebesar 10 miliar rupiah. Tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar serta berbentuk usaha perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbadan hukum termasuk koperasi. Ya, sedikit ciri-ciri usaha menengah yaitu yang pertama, pada umumnya telah memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik, lebih teratur, bahkan lebih modern, dengan pembagian tugas yang jelas antara lain bagian keuangan, bagian pemasaran, dan bagian produksi. Yang kedua, telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi dengan teratur, sehingga memudahkan untuk auditing dan penilaian atau pemeriksaan termasuk oleh tuan bangsa. Yang ketiga, telah melakukan aturan atau pengelolaan dan organisasi perburuan, telah ada jam sostek, pemeliharaan kesehatan, dan lain-lain. Yang keempat, sudah memiliki segala persyaratan legalitas antara lain izin tetangga, izin usaha, izin tempat, NPWP, upaya pengelolaan lingkungan, dan lain-lain. Yang kelima, sudah akses kepada sumber-sumber pendanaan perbankan. Yang keenam, pada umumnya telah memiliki sumber daya manusia yang terlatih dan terdidik. Berikut 9 penggolongan utama sektor ekonomi. A. Pertanian, ternakan, kehutanan, dan perikanan. Mencakup segala macam pengusahaan dan pemanfaatan benda-benda atau barang-barang biologis yang berasal dari alam untuk memenuhi kebutuhan atau usaha lainnya. B. Pertambangan dan penggalian. Sektor pertambangan dan penggalian meliputi sektor minyak dan
gas bumi, sektor pertambangan non-migas, dan sektor penggalian. C. Industri pengolahan. Industri pengolahan merupakan kegiatan pengubahan bahan dasar menjadi barang jadi atau setengah jadi dan atau dari barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih nilainya, baik secara mekanis, kimiawi, dan mesin ataupun dengan tangan. D. Listrik, gas, dan air bersih. Listrik mencakup kegiatan pembangkitan, transmisi, dan distribusi listrik baik untuk keperluan rumah tangga, usaha, industri, gedung, kantor, pemerintah, penerangan jalan, dan lain-lain. Gas mencakup kegiatan pengolahan gas cair, produksi gas dengan karbonasi alam atau dengan pengolahan yang mencampur gas dengan gas alam serta penyaluran gas cair. Air bersih mencakup kegiatan penampungan, penjernihan, dan penyaluran air baku atau air bersih dari terminal air melalui saluran air. E. Bangunan. Bangunan atau konstruksi adalah kegiatan penyiapan, pembuatan, pemasangan, pemeliharaan, maupun perbaikan bangunan baik digunakan sebagai tempat tinggal maupun sarana lainnya. F. Perdagangan, hotel, dan restoran. Perdagangan adalah kegiatan penjualan kembali barang baru maupun bekas. Hotel adalah bagian dari lapangan usaha, kategori penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum. Restoran disebut kegiatan penyediaan makan minum adalah usaha jasa pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan permanen. Y. Pengangkutan dan komunikasi. Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan dari satu tempat ke tempat lain. Komunikasi yaitu usaha pelayanan komunikasi untuk umum baik melalui pos, telepon, fax, atau hubungan radio. Keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan. Sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan mencakup kegiatan perantara keuangan, asuransi, dana pensiun, penunjang perantara keuangan, dan jasa perusahaan. I. Jasa-jasa. Jasa-jasa meliputi pelayanan kepada masyarakat yang ditujukan untuk melayani kepentingan rumah tangga, badan usaha, pemerintah, dan lembaga lain. Ya, sini saya akan menjelaskan atau menunjukkan jenis UKM di Indonesia. Yang pertama ada UKM kuliner, yang kedua UKM fashion, yang ketiga UKM pendidikan dan pelatihan, yang keempat UKM tour dan travel, yang kelima ada UKM proses kreatif, yang keenam UKM teknologi dan internet, yang ketujuh UKM agribisnis, dan yang terakhir ini adalah ada UKM jasa pendidikan. Untuk UKM kuliner ini adalah bisnis kuliner yang berjenis UKM yang paling banyak ditemukan di Indonesia. Jenis bisnis ini tidak akan pernah mati karena setiap manusia pasti membutuhkan makanan. Kemudian bisnis kuliner pun bisa dikembangkan lebih jauh. Kemudian modal yang dibutuhkan untuk memulai UKM kuliner pun sangat kecil. Yang terpenting di sini kuncinya adalah mengembangkan usaha kuliner ada di prioritas pasar, pelayanan, harga, serta pemasaran. Jadi harus benar-benar rasanya itu enak, pelayanannya bagus, harganya juga terjangkau, dan strategi pemasarannya tepat sasaran. Ya, yang kedua UKM fashion. Selain makanan, usaha di bidang fashion juga banyak ditemukan di Indonesia. Bisnis di bidang ini bisa menghasilkan keuntungan yang berlipat ganda, terutama saat hari raya seperti Lebaran dan Natal. Tren dunia fashion ini juga terus berkembang seiring perubahan zaman. Yang penting kita selalu mengikuti perubahan zaman, maka usaha ini akan semakin terus berkembang. Kemudian yang ketiga UKM pendidikan dan pelatihan. Bisnis di bidang pendidikan seperti kursus dan pelatihan ini sangat digemari. Ini karena pendidikan ini sangat bermanfaat untuk masyarakat
Indonesia yang merupakan salah satu kebutuhan primer. Pendidikan sangat dibutuhkan mulai dari anak usia dini sampai dewasa. Untuk memulai usaha di bidang pendidikan, kita harus memiliki kemampuan dasar di bidang pendidikan yang ingin kita tawarkan. Yang keempat, ini ada UKM Tour dan Travel. Indonesia adalah negara yang memiliki potensi pariwisata yang sangat besar. Bisa kita lihat banyak penawaran paket tur ke berbagai daerah di Indonesia. Ada banyak daerah yang belum dikenal oleh masyarakat itu sendiri. Jadi kita bisa menawarkan paket wisata ke wilayah yang belum banyak terjamah masyarakat lain. Bisnis ini mencakup pelayanan akomodasi seperti transportasi dan penginapan. Kemudian UKM yang kelima yaitu UKM produk kreatif. Yang dimaksud produk kreatif di sini adalah seperti kerajinan tangan, yang mana kerajinan tangan ini adalah salah satu sektor bisnis yang gencar dipromosikan. Nilai jual produk kerajinan ini juga sangat tinggi. Keunggulan produk kerajinan ada di keunikannya. Jadi setiap produk memiliki keunikan masing-masing. Produk kerajinan ini juga banyak jenisnya, mulai dari berbentuk fashion, kecantikan, produk dapur, dan ornamen rumah tangga. Jadi bermacam-macam ya. Kemudian UKM yang selanjutnya, ini ada UKM teknologi dan internet. Perkembangan teknologi yang sangat pesat ini membuat usaha di bidang ini mampu berkembang lebih pesat. Bisnis ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena komunikasi jadi kebutuhan yang primer atau kebutuhan pokok, terlebih untuk masyarakat yang tinggal di perkotaan. Kebutuhan teknologi dan internet jauh lebih besar. Contoh dari UKM teknologi dan internet ini banyak ditemukan adalah pengembangan aplikasi smartphone. Yang ketujuh, ini ada UKM agribisnis. Yang dimaksud di sini adalah sayur mayur, telur, hingga daging. Ini merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat. Sayangnya, bisnis di bidang pertanian dan peternakan masih didominasi oleh orang tua. Jadi hanya orang tua saja yang menyukai bisnis ini. Remaja atau anak muda kurang menyukai. Metode yang digunakan pun kebanyakan masih tradisional, jadi masih sangat sulit untuk mencari. Contoh UKM di bidang agribisnis itu ada ternak sapi, ayam bertelur, budidaya tanaman sayur, ada sayur organik dan bibit tanaman. Kemudian yang ke-8 di sini ada UKM jasa kebersihan. Yang dimaksud di sini mungkin kesibukan di kantor membuat banyak orang kerepotan merawat kebersihan rumahnya. Contohnya untuk mencuci baju kita tidak ada waktu, menyetrika juga kita juga jarang ada waktu karena kebanyakan di luar rumah. Sampai kadang kita tidak ada waktu juga untuk membersihkan debu atau menguras kamar mandi karena waktu kita sangat banyak kita gunakan di luar rumah. Oleh karena itu, di sini UKM menyediakan jasa untuk membersihkan rumah tangga, misalnya jasa laundry atau jasa vacuum cleaner sampai jasa cuci mobil. Jadi ini menyasar ke segmen masyarakat yang sibuk. Jadi kita membuka layanan jasa untuk masyarakat yang membutuhkan atau yang banyak melakukan kegiatan di luar rumah. Ya, di sini akan saya jelaskan perbedaan tentang UKM dan UMKM. Ada beberapa perbedaan UKM dan UMKM. Kalau UKM merupakan singkatan dari usaha kecil menengah yang cakupannya pada unit usaha skala kecil dan menengah. Sedangkan UMKM adalah singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Jadi beda ya. UMKM ini lebih fokus pada cakupan unit usaha skala mikro, jadi lebih kecil. Perbedaan lain dari UKM dan UMKM ini adalah pembinaan dan pemberdayaannya.
Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, unit usaha mikro dibina oleh kabupaten dan kota, sedangkan unit usaha kecil diurus oleh provinsi. Usaha menengah ini berskala nasional, dibina langsung oleh pemerintah pusat. Kemudian perbedaan UKM dan UMKM juga terlihat dari sisi yuridis. Jadi sangat berbeda ya UKM dan UMKM ini. Usaha mikro tidak memerlukan badan hukum, sedangkan usaha kecil dan menengah ini harus wajib memiliki dasar hukum. Ya, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Kemudian di slide ini dapat dilihat sumber-sumber yang kami gunakan untuk menyusun PowerPoint ini.